Dr. Hermawan, kita langsung menerima line telepon interaktif. Yang pertama, kita menuju ke Semarang, Jawa Tengah. Ada Ibu Wati. Ibu Wati, selamat pagi. Pagi, Mas. Pagi, dokter. Ya, silakan. Pagi, Bu Wati langsung tanya ke Dr. Hermawan. Ya, dok, anak saya itu umur 19 tahun, dok. Dia itu kan punya teman kerja satu tim, 2 orang. Itu kan perokok berat, dok. Padahal anak saya ini kan asma. Berarti dengan kata lain kan anak saya menjadi perokok pasif ya, dok ya. Ya. Itu terus bagaimana ya, dok, cara mengantisipasi supaya anak saya tidak terlalu berefek pada asapnya itu? Karena memberitahu pun nggak mungkin supaya dia nggak merokok, karena kan teman satu tim. Di samping itu anak saya itu ini sudah 2 kali pernah rawat inap karena infeksi bronkitis. Terus itu, dok, waktu kecil di bawah 1 tahun dia pernah flek. Kalau flek itu bisa sembuh total nggak ya, dok? Lalu saya sendiri kan asma, pakai seretet diskus ya, dok. Kenapa kok semakin hari dosisnya semakin tinggi ya, dok? Karena apa memang seperti itu? Asma itu makin hari makin memburuk seiring bertambahnya usia itu. Oke. Ya. Kita ada Mas ya, maaf. Ya. Terima kasih, dok. Ya, terima kasih Ibu Wati. Silakan Dr. Hermawan langsung saja dijawab. Ya, jadi asma ini memang bisa diputuskan oleh salah satunya misalkan asap rokok, ya, alergen. Memang kalau terpapar seperti itu memang sebaiknya dihindari ya, karena memang saluran napas penderita asma itu hiperreaktif ya, peka terhadap rangsangan. Mungkin untuk ibu bisa dengan anaknya bisa dengan menggunakan masker, atau mungkin ya memang harus dikasih tahu langsung bahwa saya penderita asma. Ya. Jadi ya kalau bisa merokoknya mungkin di tempat lain gitu ya. Itu yang pertama. Nah, tadi anak ibu sepertinya pernah sakit paru dulu ya. Jadi memang sakit paru bisa sembuh, Bu. TB dalam hal ini ya, Bu ya, tuberkulosis paru. Kalau diobati secara betul ya minimal selama 6 bulan berobatnya teratur, insya-Allah sembuh ya. Nah, untuk ibu sendiri memang asma ini Pak, tujuan pengobatan pada asma adalah untuk mencapai asma yang terkontrol ya. Asma istilahnya itu tidak sembuh ya, tapi bisa dikendalikan atau bisa dikontrol ya. Biar tidak sering sesak ya. Dan bisa beraktivitas seperti orang yang sehat lainnya. Nah, apabila masih ada serangan terus ya, artinya asma ibu belum terkontrol ya. Jadi mungkin dosis, jadi obat asma ada 2, satu pengendali ya, satunya pelega. Mungkin pengendalinya belum optimal, jadi perlu dinaikkan dosisnya secara bertahap ya, step up sampai mencapai asma yang terkontrol. Nah, kalau sudah terkontrol ya, dosisnya bisa tetap dipertahankan atau mungkin nanti diturunkan pelan-pelan. Betul, Mas. Ya, mudah-mudahan Ibu Wati bisa tergambarkan apa yang disampaikan oleh Dr. Hermawan untuk kondisi Ibu Wati sendiri dan juga kondisi anaknya. Ya, hindari kalau bisa dari yang sering merokok, begitu ya, Dr. Hermawan. Ya. Oke, saya sekarang pindah agak jauh nih, Dok. Kita menuju ke Sulawesi Selatan. Di Toraja ada Pak Markus. Pak Markus, selamat pagi. Pagi. Ya, Pak Markus, boleh nggak suara volume di televisinya dikecilkan saja, jadi Bapak hanya mendengar lewat telepon supaya tidak delay suaranya. Terima kasih Pak Markus. Oke, terima kasih. Ya, silakan langsung tanya dengan Dr. Hermawan. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Pak Markus. Begini dokter, saya sudah umur 68 tahun dan akhir-akhir ini saya kalau bangun pagi sering berdahak. Ya. Tapi tidak gatal, saya pernah leher, Dok. Ya, Pak. Tidak gatal ya? Iya, sehingga tiap hari tak putus-putusnya berdahak, tapi tidak rasa sakit juga tidak ada, dan tapi berdahak setiap hari, setiap saat, sore atau bangun pagi. Bapak dari riwayat merokok? Oh, terima kasih, Dok. Pak Markus, ditanya Dr. Hermawan, ada riwayat merokok nggak? Atau sampai sekarang masih merokok? Oh, selama ini tidak merokok, Dok. Oh, oke. Jadi keluhannya ada. Selama saya masih aktif sebagai PNS,
sering turun lapangan, jadi pakai motor kendaraan ya begitu. Oh, Ada sesak napas nggak Pak? Ya itu dari terima ini yang saya kemukakan dok. ada sesak napas berarti ya. Oke, pagi, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Markus. Silakan Dr. Hermawan. Ya baik, jadi produksi lendir atau dahak memang ada pada beberapa penyakit tertentu ya, terutama misalkan pada orang tua, biasanya pada kebiasaan merokok atau terpapar polusi misalkan ya. Itu kita sebut biasanya bronkitis kronik ya. Biasanya produksi lendir, apalagi disertai dengan keluhan sesak napas atau keterbatasan aktivitas. Nah itu kalau dalam medis disebut PPOK ya. Oh, PPOK ya PPOK. Dulu ada dibagi dua, bronkitis kronik dengan emfisema ya. Sekarang sudah digabung menjadi PPOK. Biasanya keluhannya adalah itu tadi ya, produksi lendir atau dahak ya. Kemudian bisa disertai dengan sesak napas ya, terutama kalau beraktivitas. Nah, kalau grade yang lebih berat bisa disertai dengan napas berbunyi. Ya. Untuk memastikannya biasanya kita lakukan pengukuran uji fungsi paru atau faal paru dengan spirometri di fototoraks. Nah, itu kita nilai dari situ Mas Bayu. Oke. Jadi ya. Pak Markus ini di Toraja, Sulawesi Selatan nih berarti Bapak mesti fototoraks, di ronsen dadanya untuk kemudian diketahui persis kondisi paru-parunya. Jadi nanti akan bisa lebih spesifik, lebih detail, lebih jelas apa yang sebetulnya mengganggu dari keluhan-keluhan Pak Markus tadi ya, karena berdahak setiap saat walaupun tidak sakit, ada tidak gatal dan segala macam. Nah, kira-kira hal semacam itu mudah-mudahan bisa dilakukan ya Pak Markus, pelan-pelan begitu sambil menunggu situasi COVID ini atau menjajaki rumah sakit yang bisa melakukan ronsen di Toraja. Baik. Ya. Itu saja 2 penelpon interaktif pada pagi hari ini. Dr. Hermawan, terima kasih untuk jawaban-jawaban dan penjelasannya mengenai paru-paru. Hal yang juga kadang-kadang sering kita alami sebenarnya. Dok, selamat kembali bertugas. Kita ketemu lagi lain waktu.